Paham ya? Wa yajibu lizaujati minal udmi wal kiswa ma jarat bil ada fi kullin minhuma. Fa in jarat adatul balad fil udmi bizaitin wa jubnin wa nahwiya uttubi'atil adatu fi dhalik. Wa illam yakun fil balad udmun ghalibun fayajibu al-la'ik bi haliz zauji. Pun begitu, suami bukan hanya wajib memberikan urusan makanan seperti beras itu tadi, nggak hanya itu, tapi juga wajib untuk memberikan kepada istrinya sebagai bentuk nafkah, yaitu lauk pauk dan juga sadang yang layak, yang pantas di daerah itu sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Biasa wong inden mangan apa ruk segoe? Iwake apa biasa ya ngono kuwi. Kan memang sekeliling kita itu masing-masing ya, Pak ya. Ono sing sekeliling iku pancene mangane ngono kabeh. Memang ekonominya rendah. Ada yang daerah itu elit, Pak. Panganane ku yo wis ngono-ngono iku. Hah? Wis ngono-ngono lah wae. Biasanya di daerah kamu lauknya pakai apa? Daerah kula mboten enten, Gus, wak tempe. Wak ndok gak ono. Minim ayam. Gak ono daging. Maka kalau seperti itu kamu selaku suami wajib kasih lauk kepada istri kamu seperti itu. Karena itu ikan, karena itu lauk yang normal yang biasa diadakan di daerah kamu. Paham? Makanya tolek nggonku sing rada aja ngono-ngono kuwi. Karena itu berpengaruh Pak Jar Bede. Lah berpengaruh kuwi ngawure. Wal kiswa, begitupun sandang. Bojoku lho Gus tak tukono klambi rego 50.000 gak gelem. Lah wong jajarmu klambine 200-an mbok tukono 50.000 ya ngamuk bojomu, Mbak. Karena itu tidak sesuai kebiasaan. Paham? Kalau sekeliling kamu itu pakai baju harga 500.000, ya istri kamu jangan kamu belikan harga 50.000. Itu nggak sesuai kebiasaan. Karena semuanya itu tolak ukurnya adalah sekitar. Kamu akan nyaman sekalipun pakai baju harga 50.000. Kalau kanan kiri kamu pakai baju 50.000, paham ya? Tapi kamu akan nggak nyaman, kamu akan merasa minder ketika kamu pakai baju harga 50.000, ketika sekeliling kamu itu bajunya harganya 500.000. Maka syariat itu fikih itu berbicara normal saja. Baju, lauk yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk nafkah itu harus sesuai kebiasaan sekeliling. Kalau nggak sesuai, mohon maaf. Sekalipun itu sudah mahal mungkin, tapi nggak sesuai dengan kebiasaan, oh itu nggak level gitu. Paham? Ngono kuwi Pak tolak ukur. Kemudian di sini dikatakan kalau memang di daerah itu biasanya lauknya itu pakai zaitin. Zaitin itu minyak, Pak. Ya misale. Nang daerah nginden lek mangan sego ambek minyak jelantah, wis minyak jelantah ngono iki lho. Loh, iki tenanan aku umpama wae. Oh, di daerah sana biasanya daging ya daging. Oh, nang gone kono biasa ayam, oh ya berarti ayam. Sesuai kebiasaan. Itu kalau memang ada pengadatan. Tapi kalau enggak ada, wong nginden biasa wae opo? Macam-macam, Gus. Ono sing tempe, ono sing iwake ayam, ono sing iwake daging, macam-macam beda-beda. Maka kalau kondisi ikannya, lauknya itu beda-beda, gak ada yang dominan di sana, gak ada kebiasaan di sana, maka suami wajib memberikan lauk pauk yang layak dengan status sosialnya suami. Yang layak dengan status sosialnya suaminya itu orang apa? Kalau suaminya itu orang elit, ya jangan masih makan ikan tempe, Pak. Jangan kasih lauk tempe, itu nggak sesuai bihaliz zauj. Paham ya? Wa yakhtalif al-udmu bi ikhtilafil fusul fayajibu fi kulli faslin ma jarat bi adatun nasi fihi minal udmi. Wes. Maka begitu pun lauk pauk itu akan sangat dipengaruhi oleh al-fusul. Tahu fusul kamu? Fusul itu cuaca. Biasanya kalau cuaca hujan-hujan kayak begini, daerah kamu lauknya apa? Oh soto, ya soto. Daerah kamu apa? Oh rawon, ya berarti rawon. Sesuai kebiasaan dan itu melihat al-fusul, melihat cuaca yang terjadi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa yajibu lizaujati aidan lahmun yaliku bihali zaujiyah. Begitupun seorang suami wajib memberikan kepada istrinya itu daging, Pak. Wajib memberikan daging yang pantas dengan kondisi suami. Artinya, Pak, suami itu entah 1 bulan sekali, entah 1 minggu sekali,
entah 1 bulan 2 kali wajib memberikan lauk daging kepada istrinya. Sak pantes sih. Kula wong melarat Gus, yo setahun ping 3 ngono mangan iwak daging ambek bojo, ora apa-apa. Yang penting harus, dan itu sesuai kondisi suami. Wa in jarat adatul balad fil kiswati limithli zauji bikatanin au haririn wajibah. Ketika seorang suami itu memang kebiasaannya di daerah itu laki-laki itu pakai sutra, pakai apa memberikannya ke istri misalkan. Maka suami wajib memberikan itu. Karena mengikuti kebiasaan. Baru wong Banyuwangi mangkon nang Surabaya. Oh, perlu klambi rego 500.000. Oh, nang Banyuwangi klambi 100.000 sapi Ya enggak bisa, Pak. Karena memang kondisi kebiasaan daerah kamu menuntut baju yang biasanya diberikan oleh suami ke istri itu seperti itu. Maka kamu wajib membelikan seperti itu. Lek kowe gak kepingin mulia nang Banyuwangi ae. Bojomu gak izin, paham? Hah? Jangan memaksakan istri kamu tidak sesuai dengan daerah, gak bisa. Gak bisa. Kalau memang daerahnya itu biasanya bajunya harga segitu ya segitu itu. Kamu harus mengikuti. Wa in kana mu'siran wa yu'tabaru i'saruhu bitulu'i fajri kulli yaumin famuddun ayfal wajib alaihi li zawjati muddu ta'amin min ghalibi qutil balad wa yaksunahu mimma jarat bi'adatu minal kiswa ila akhiri. Wa in kana mutawassitan wa yu'tabaru tawassutuhu bitulu'i fajri kulli yaumin ma'a lailatil mutaakhirati anhu famuddun ayfal wajib alaihi li zawjati muddun wa nisf. Intinya ketika si suami itu kondisinya adalah mu'sir itu nggak mampu, fakir. Maka ketika kondisinya suami itu mu'sir, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu sekadar 1 mud makanan pokok daerah masing-masing. Kalau suaminya itu mu'sir, maka suami wajib memberikan nafkah 1 mud makanan pokok daerahnya kepada istri ya sebagai bentuk nafkah. Untuk urusan sandang, untuk urusan untuk urusan sandang, untuk urusan lauk, maka suaminya wajib mengikuti kebiasaan daerah orang itu yang fakir-fakir. Paham ya? Karena dia ekonominya itu ekonomi rendah, karena dia itu fakir, karena dia itu mu'sir, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, lauk, sandang kepada istrinya sekadar apa yang biasanya pengadatan daripada orang yang fakir-fakir. Biasanya nangkin wong melarat mangan iwak apa? Wong mriki mau iwak melarat wis mangan iwak tempe ngono iku tempe. Mriki wong melarat mangan iwak jelantah. Sesuai kebiasaan. Tapi bukan kebiasaan yang elit loh, Pak. Kebiasaan orang yang fakir juga sama mengikuti, Pak. Pun begitu kalau suami itu ekonominya menengah, mutawasit tengah-tengah. Kalau suami itu ekonominya tengah-tengah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri sekadar 1 mud setengah kepada istrinya. Lek sugih 2 mud, lek melarat 1 mud, kalau tengah-tengah 1 mud setengah gitu loh. Untuk urusan lauk pauk dan juga urusan sandang, itu suami wajib memberikan kepada istrinya sekadar apa yang biasanya orang-orang kasih kepada istrinya sesuai ekonomi menengah. Intinya ono kebiasaannya dewi-dewi. Paham maksud saya ya? Kalau kaya wajib memberikan istri sekadar beras 2 mud, berarti 1,5 kilo lah. Kalau menengah berarti 1 mud setengah. Berarti 1 mud setengah itu berarti kisaran 1 kilo lebih setengah. Kalau miskin berarti 1 mud saja 7 on. Untuk lauk pauk kemudian sandang itu kita kasih kepada istri kita sesuai dengan kadar ekonomi kita dan kebiasaan daerah kita. Daerah kita kalau ekonomi kayak saya, bayaran kayak saya itu apa? Kasih makannya kepada istri. Lauknya pakai apa? Ya sudah ikut. Bayaran kayak saya agak banyak gini, berapa biasanya kasih nafkah ke istri itu, makanan itu, lauk pauk itu, ya ikut aja. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya adalah konsep fikih kewajiban nafkah suami kepada istri ini itu urusannya independen, Pak. Urusannya individual, bukan muakalah, bukan makan bersama. Paham saya?
Apa yang dibahas di fikih? Kasih ke istri 2 mut, kasih ke istri 1,5 mut, kasih ke istri 1 mut, kasih ke istri lauk yang pantas dengan daerahnya, dengan kadar ekonominya. Itu pembahasannya ketika suami murni kasih makan ke istrinya, murni kasih nafkah ke istri. Tidak seperti realita di Indonesia, Pak. Kalau realita orang Indonesia, suami kasih uang ke istri itu nggak untuk makan istri saja, tapi untuk makan paham ya? Itu sangat jauh berbeda, Pak. Itu bukan konsep fikih yang ada. Kalau konsep fikih yang ada itu nggak muakalah. Tapi suami kasih uang ke istri untuk apa? Untuk jatah 2 mutnya istri, untuk jatah 1,5 mut istri, untuk jatah 1 mutnya istri. Itu seperti itu praktek fikih. Tapi kalau orang Indonesia realitanya nggak seperti itu, muakalah. Maka jadi suami di Indonesia itu harus betul-betul berbahagia, karena istrinya itu tidak pernah perhitungan seperti itu. Loh, itu berbicara realita loh. Udahnya kan nggak ngono, Pak. Berapa harganya beras itu? 1 kilo beras 30.000, Gus. Berarti kalau 1,5 kilo 2 mut, itu kan berarti 45.000. Itu cuma urusan beras saja. Belum lauk, Pak. Lauk pauknya apa? Rada elit iki mau ya. Lauk pauknya daging. Daging tek piro kira-kira bojomu? Ya kira-kira pantes ngono ya, 1,5 kilo lah, Kang. Nah, 1,5 kilo daging 50.000 wijen, Pak. Itu di total piro? Is anggap aja 1.000, 95, anggap saja 100.000. Itu murni untuk istri kita, Pak. Itu suami nggak ikut-ikut. Pasti nggak ikut-ikut, kamu ya cari makan sendiri. Atau nyuruh istri nggak apa-apa, tapi jatah 100.000 yang dikasih tadi itu jatah paham? Harusnya kan kalau matematika begitu. Tapi kenyataannya di Indonesia kan juga seperti itu. Terus pokoknya duit piro harus nangsai. Cara Faruk, kan itu 35 dek sama jari pun oleh apa? Hah? Kan ngono kuwi kenyataane, Pak. Gak rudi kalau selawe wis tuku nang pasar kono oleh apa gak ero. Harusnya kalau di matematika gak cukup banget gitu. Ya seperti itulah. Tapi yo sebaliknya, Pak. Istri-istri yang mungkin biasa, "Kono Mas, kalau duit 200.000." Itu kamu atas nama apa itu loh? Hah? Kamu minta uang 200.000 itu atas nama apa itu? Kalaupun atas nama kewajiban nafkah kasih makan, ya harus hitung-hitungan kok. Hah? Nggak sampai segitu. Nah, itu kamu minta 200.000 itu apa itu? Hah? Jadi ya harus apa ngono? Balance, harus seimbang, Bapak. Suami yo jangan terlalu misalnya duit ono 100.000 gawe nafkah lo, hitung-hitungan gini wis. Hah? 100.000 sajane cukup gawe wong sak omah apa hitungan jatah kutok aslinya, ayo. Kan akhirnya ngono. Ataupun dibalik pun begitu, istri yo jangan seperti itu. Mas jaluk duit Mas 300. Moro-moro jaluk duit 300. Opo atas nama opo? Hah? Ya kalau memang suaminya pas ada uang sih nggak apa-apa, Pak. Tapi lepas gak ono duit bojone mau wekso repot. Karena nggak ada unsur kewajiban, Pak. Ya boleh aja ngasih, tapi kalau nggak ada unsur kewajiban, kalau pas nggak ada kan kasihan suami juga, gitu loh maksud saya. Paham? Itu yang ada seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa yajibu 'ala zawji tamliku zawjati at-ta'ama habban wa 'alaihi tahnu wa khubzu wa yajibu laha alatu aklin wa syarbin wa tabkhin wa yajibu laha maskanun yaliku bi'adan. Kemudian wajib bagi seorang suami wajib untuk memberikan kepemilikan kepada istrinya bebijian, dan suami berkewajiban untuk memasakkan itu. Memasakkan itu dalam artian wajib untuk mempersiapkan itu dalam kondisi matang. Dan suami wajib untuk mempersiapkan alat-alat makan, alat-alat minum, alat-alat apa maneh? Masak, kompor, sendok, piring, urusannya bojo. Urusannya bojo dalam artian kamu wajib mikir. Ojo sampai ngene, salah sih dikene wong wedok duit mas 100.000, ana piring pecah sing dikon ngurusi wong wae. Lho, takon wong wedok 100.000 wis ngepres, Pak. Kon ngedum sak piringe. Sak regane piringe, sak regane sendoke, sak regane kompor ya apa terusan ngono. Padahal kewajiban untuk mengeluarkan biaya untuk urusan alat makan, alat minum, alat masak itu kewajiban suami. Kok misalkan kompornya rusak ya ojo ngene. Yus 100.000 cukup nawe sampai tuku sendok.
Saya ndak apa, saya ndak betting ah. Hah? Angge tuh sih gak larang kau piye. Yo 100.000 mau dek kayak nyervis kompor ambek ke blonjo. Gak iso, Pak. Kalau emang 100.000 itu jatah belanja, jatah nafkah, ya sudah. Untuk urusan alat masak, alat makan, alat itu berbeda. Itu kewajiban suami yang lain. Apanya nih ngingoni anak wong ya apa yo? Hah? Ya abot ya, ngono kuwi lah, Pak, pokoknya. Kita harus tahu sendiri. Wa in kanat mimman yukhdamu mithluha. Ini lebih berat lagi, Pak. Lebih berat lagi. Yang terakhir, wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ayyuzauji ikhdamuha bi hurratin aw amatin. Ketika istri kita itu kategori wanita yang biasanya itu dilayani, kowe rabi oleh anak kiai, wah repot. Tenggriyo nate masak boten nate. Tenggriyo nate kora-kora boten nate. Nyapu boten nate, sedaya boten nate. Iki jenenge wa in kanatiz zaujatu mimman yukhdamu mithluha. Ketika istri kita itu adalah wanita yang memang biasanya dilayani, waduh, orang tahu nyapu-nyapu. Kok nyekel piring kora-kora, ora tahu, Pak, ora tahu. Ketika istri kita itu golongan wanita-wanita yang biasanya semuanya di rumah serba dilayani, maka bagi seorang suami, suaminya wanita ini wajib untuk mensiapkan khodam, pelayan untuk wanita ini. Apa gak jembret ah? Hah? Rabi oleh arek wedok anak kiai ora tau nyapu-nyapu. Nang omahmu ora ono khodam. Ya apa terusannya? Ya otomatis Pak, alamat di khurratin au amatin lahu au amatin mustajaro. Kamu wajib cari budak milik kamu untuk pelayan dia, atau budak nyewa, atau kalau nggak budak yo au bil infaqi alaman sahiba az-zaujata min hurratin au amatin li khidmatin in radiya zawjubiyah. Kamu wajib mempersiapkan wanita meskipun bukan budak yang siap melayani istri kamu itu. Orang udah dadi bestine bojomu. Wis nglateni sembarang kali lah. Kamu wajib mempersiapkan itu. Karena apa? Karena memang istri kamu itu mimman yukhdamu mithluha. Kategori wanita yang di rumahnya itu segala halnya itu dilayani. Mangan tolak arek wedok guru enak sing biasa soro. Sing tangane kewasar, do pempala ngono kuwi. Hah? Kuwi enak, Mbak. Kan ora tau dilayani ngono kuwi, Pak. Wah, aman. Tapi arek wedok sing kinyis-kinyis, tangane walus ya toh. Lencir aku biasa rata nyapu-nyapu. Ngono iku rada masalah ngono kuwi, Pak. Akhirnya kamu ngono kuwi mau berkewajiban untuk mencarikan pelayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun wa in a'sara binafaqat ya sak menten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bissawab. Puasa